Scene diawali dengan seorang tentara bernama Kine yang sedang berada di pangkalan udara Filipina. Dia terlihat bingung saat mau memilih dua minuman kotak tersebut. Hingga sampai datang atasannya yang bernama Sugar untuk bersiap karena sebentar lagi akan menjalankan misi yang bernama GTSC. Kini pun terbang menggunakan helikopter bersama Sugar, serta dua rekan lainnya yang bernama Bishop dan Abel. Ternyata mereka menuju ke salah satu pulau di Filipina untuk menyelamatkan agen CIA yang telah ditangkap oleh pemasok senjata ilegal asal Rusia yang bernama Petrov. Di mana tugas Kini dalam misi tersebut adalah sebagai komunikasi di dalam tim yang nantinya akan berkomunikasi langsung dengan pusat komunikasi pangkalan udara di AS yang dioperasikan oleh Kapten Eddie. Dalam misi tersebut, Eddie akan dibantu oleh rekannya yang bernama, kita sebut saja Ibu Siti. Namun sebelum misi dimulai, Eddie sempat dihubungi istrinya karena mau melahirkan, sehingga Eddie meminta kepada anak buahnya serta kolonel untuk mengangkat telepon jika istrinya menelpon. Singkat cerita, tim JTSC pun kini telah tiba di atas pulau yang dituju, dan mereka pun bersiap untuk terjun. Setelah melakukan pendaratan, mereka mendapat arahan dari Kapten Eddie bahwa lokasi target berjarak 8 km. Di perjalanan mereka berbincang-bincang. Bishop juga mengatakan kepada Kini bahwa jika teknologi sudah tidak dapat berfungsi lagi, mereka harus siap untuk bertahan hidup dan menggunakan instingnya untuk membunuh musuh. Hingga tidak terasa, lokasi target sudah berjarak 3 km. Mereka pun terus berjalan hingga di suatu tempat mereka dikagetkan dengan sebuah pergerakan di balik semak-semak. Lalu Kini meminta Eddie untuk menggeser drone-nya ke sisi kiri. Namun setelah digeser, tiba-tiba drone-nya mati. Eddie mengatakan kepada Kini bahwa akan mengirimkan drone kembali ke pangkalan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Lalu mereka sementara berpencar untuk mengecek lokasi pergerakan tersebut. Bishop yang sudah mengetahui posisi pergerakannya bersiap untuk menembak, namun ternyata setelah diprank babi hutan, mereka pun lanjut berjalan menyusuri hutan hingga mereka pun tiba di markas Petrov. Mereka semua langsung melakukan pemantauan dan mulai menghitung jumlah penjaga yang ada di sana. Lalu mereka menuruni bukit untuk lebih dekat lagi. Setelah sampai di depan pintu masuk terowongan, Sugar membagi tim untuk berpencar, di mana Sugar dan Bishop akan ke kanan, sedangkan Abel stay di posisinya dan Kini dia memilih rebahan di atas pintu masuk terowongan. Tak lama target pun kini muncul, di mana Petrov sedang bersama istri dan anaknya. Di saat sedang melakukan pemantauan, tiba-tiba datang dua rombongan bersenjata lengkap, di mana rombongan tersebut adalah para teroris kelompok Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Said Hashimi. Kini sekarang telah tersambung kembali dengan Kapten Eddie dan drone juga sudah diperbaiki dan kembali tersambung ke lokasi. Di saat Bishop sedang membidik, tiba-tiba Petrov ditembak oleh Said Hashimi. Ternyata kelompok teroris tersebut ingin merebut markas Petrov dan kelompok Said Hashimi berhasil melumpuhkan semua anak buah Petrov. Dan ketika mereka sedang memantau kejadian tersebut, terlihat istri Petrov yang akan dieksekusi oleh Said Hashimi. Fuck me. Tak tega melihat anak kecil yang tidak tahu apa-apa juga akan dieksekusi, Kini meminta Kapten Eddie melepaskan rudal ke arah mereka. Kapten Eddie pun melepaskan satu rudal dan akan sampai dalam 30 detik. Tahu waktunya tidak akan cukup sehingga terpaksa Bishop menembak Said Hashimi yang tak lama kemudian rudal pun tiba sehingga membuat anak itu berhasil melarikan diri. Namun akibat tembakan tersebut, kini posisi anggota tim telah diketahui oleh musuh. Tepat di bawah Kini ada 3 orang teroris yang baru saja keluar dari terowongan. Untung saja tim berhasil membunuh 3 orang tersebut. Tak lama tanpa sengaja Kini menjatuhkan granat aktif yang membuat pintu terowongan tersebut ambruk dan Kini pun terjungkal.
Kontak senjata pun tidak bisa dihindarkan lagi sehingga membuat Abel terkena knockdown akibat terkena beberapa tembakan musuh. Kini yang mencoba untuk merevive Abel, namun Abel sudah sekarat dan akhirnya Abel pun meninggoy. Tak berakhir di situ, pasukan teroris kini melakukan serangan menggunakan RPG yang membuat tim JTSC kocar-kacir. Kini pun tengah berlari untuk mengabari Eddie titik target serangannya, dan Eddie pun langsung melepaskan rudal tersebut. Namun sebelum rudal Eddie sampai, ada satu rudal teroris yang menuju ke arah Bishop dan Sugar. Kini yang tersisa sendirian pun kabur dari lokasi tersebut. Di saat panik, ia mencoba untuk menghubungi Eddie. Lalu kini meminta Eddie untuk mengecek 500 meter ke depan apakah aman atau tidak. Setelah dicek ternyata aman, kini pun mulai bergerak. Lalu Eddie berusaha menenangkan Kini dan mengarahkannya menuju titik penjemputan. Tepat ketika Kini berada di sungai, ia diberitahu oleh Eddie bahwa ada pasukan teroris yang akan melintas, sehingga ia pun berlari untuk bersembunyi. Ketika bersembunyi, ada seekor anjing milik teroris yang menghampirinya. Untungnya, teroris tersebut tidak mengetahui keberadaan Kini, dan Kini pun lanjut berjalan. Pada malam harinya, Kini pun bergerak menuju titik penjemputan. Tepat di saat helikopter tiba, Kini terkena tembakan dari arah belakang. Untungnya tembakan tersebut hanya mengenai plat rompinya saja, dan para teroris mulai menyerang Kini dan helikopter tersebut. Di saat Kini mau bergerak maju, tiba-tiba datang serangan RPG ke arah helikopternya. Untung saja heli tersebut berhasil menghindar. Karena keadaan yang sangat sulit, terpaksa heli harus kembali naik dan meninggalkan lokasi penjemputan. Di saat keadaan terdesak, Kini meminta Eddie melepaskan rudal terakhirnya. Eddie pun langsung melepaskan rudal tersebut. Namun ternyata para teroris terus berdatangan. Bantuan bom dari Hornet pun tiba dan langsung meratakan teroris tersebut. Keesokan harinya Kini pun melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan kedua. Namun tiba-tiba Kini terjatuh dan masuk ke dalam sungai. Tak lama Eddie mengabarkan bahwa di depannya ada musuh. Sayangnya senjata Kini yang nyangkut di atas dan terpaksa dia harus menggunakan pistolnya. Namun pelurunya juga sudah habis. Untungnya satu tembakan berhasil mengenai musuh. Kini pun berlari sampai di ujung ada salah satu air terjun. Dia memilih melompat ke bawah dan bersembunyi di sana. Setelah teroris itu pergi, Kini pun keluar dari persembunyiannya. Lalu ia rebahan di atas batu, namun tiba-tiba... Singkat cerita, Kini pun ditangkap, disiksa dan disekap dalam rumah kecil di tengah hutan. Tak lama datang seseorang menghampiri penjaga yang secara tiba-tiba dia langsung menyerang penjaga tersebut. Ternyata ia adalah Sugar yang entah bagaimana caranya dia berhasil selamat. Sugar pun bergegas membebaskan Kini lalu mengatakan kepada Kini bahwa Bishop masih hidup dan ditangkap oleh Abu Saif. Sugar pun mengajak dan meyakini Kini untuk menyelamatkan Bishop. Lalu mereka mengambil barang-barang penting yang ada di sana hingga Sugar menemukan senjata di bawah karpet rumah tersebut. Dan mereka pun berangkat. Di perjalanan Kini berhasil menghubungi Eddie lalu mengabarkan bahwa dia selamat dan sekarang sedang bersama Sugar. Kini juga mengatakan bahwa dia dan Sugar masih ingin kembali ke markas musuh untuk menyelamatkan Bishop. Eddie tak selesai bicara, tiba-tiba sambungannya terputus. Singkat cerita, Kini dan Sugar pun telah sampai di markas musuh. Mereka pun mulai menyusun rencana. Drop some bombs, create a diversion. Lalu Kini menghubungi Eddie lagi dan Kini meminta Eddie meledakkan 3 bom dengan jarak 15 menit dimulai dari pukul 11.
Untuk bom pertama merupakan pengalihan dan diledakkan di punggungan gua, lalu bom kedua merupakan pengalihan dan diledakkan di gua. Bom terakhir adalah serangan kekuatan penuh yang akan menghancurkan seluruh gua dan bangunan-bangunan di sana. Di ruang operator ternyata Eddie harus digantikan oleh Kapten Hawkins atas perintah kolonel. Kembali ke markas Abu Saif, Kini dan Sugar telah bersiap untuk melancarkan aksinya dan mereka pun mulai bergerak. Di tenda, Sugar berhasil melumpuhkan satu penjaga dengan mudah tanpa ketahuan. Lalu mereka lanjut bergerak dan mulai masuk ke dalam ruangan. Di sana terdapat dua penjaga yang sedang menonton bola. Untuk menghindari kebisingan, Sugar memilih menyerang menggunakan pisau dapur yang ia bawa. Satu penjaga berhasil dilumpuhkan, namun setelah itu Sugar ketahuan sehingga terjadilah keributan yang membuat beberapa teroris datang. Setelah berhasil membunuh penjaga di balkon, mereka perlahan mulai maju lagi hingga di saat terjadi kontak senjata, Sugar terkena tembakan. Dan Kini pun berduel dengan penjaga yang maju menyerang mereka. Lalu dengan pistolnya, Sugar berhasil membunuh penjaga tersebut. Tak lama ada satu granat yang menghampirinya sehingga membuat mereka tak sadarkan diri. Lalu mereka pun tertangkap. Di dalam kurungan tersebut ternyata ada Bishop yang juga dikurung di sana. Tak lama penjaga datang membawa kamera dan mereka membawa Sugar keluar. Ternyata Abu Saif mengeksekusi Sugar waktu itu juga sambil merekamnya. Dan rekaman tersebut akan dikirim ke Said Hashimi. Lalu bom pertama pun diledakkan. Tak lama kemudian dua penjaga datang lagi dan membawa Kini ke hadapan Abu Saif untuk diinterogasi. Lalu Abu Saif menanyakan di mana pasukan yang lainnya. Kini pun menjawab bahwa tidak ada lagi, yang tersisa hanya mereka saja. Tak puas dengan jawaban tersebut, Abu Saif menyuruh anak buahnya membunuh Kini dengan cara menyeburkannya ke dalam bak besar yang berisi air. Lalu Kapten Hawkins meledakkan bom yang kedua, di mana bom tersebut membuat semua anak buah Abu Saif menjadi abu. Kini berhasil selamat karena dirinya berada di dalam bak yang berisi air. Lalu Kini menyusuri terowongan tersebut sambil membawa parang hingga mendengar seseorang menggedor-gedor pintu kurungan, yang ternyata itu adalah agen CIA yang ditangkap. Lalu Kini membawa agen tersebut hingga tiba di suatu ruangan. Dia bertemu dengan Abu Saif yang sudah lemah karena terkena efek ledakan bom. Alhasil Kini dengan mudah menumbangkan Abu Saif sambil melontarkan kata-kata mutiara dan menghajarnya menggunakan spell Inspire. Setelah Abu Saif modar, Kini mengambil alat komunikasinya dan membebaskan Bishop yang ternyata masih hidup. Waktu bom ketiga ternyata sudah tinggal 6 menit lagi, mereka pun bergegas bergerak. Dengan alat komunikasinya, Kini berusaha menghubungi operator drone, namun tidak ada sinyal. Tak menyerah, Kini mencoba untuk menghubungi telepon kabel di pangkalan, namun sersan yang disuruh mengangkatnya tidak mendengarkan perkataan Kini dan langsung menutup teleponnya. Masih tidak mau menyerah, Kini mencoba untuk menghubungi Eddie, tapi sayangnya Eddie lagi bucin dengan istrinya. Tak kehabisan akal, Kini mencoba mengirim pesan suara kepada Eddie, siapa tahu cara tersebut berhasil. Lalu Kenny pun mengajak semuanya keluar dari terowongan tersebut. Beralih ke Kapten Eddie yang hendak membayar belanjaannya, dia iseng membuka pesan suara yang ia terima. Dan ternyata pesan suara tersebut dari Kini yang meminta pembatalan serangan bom yang ketiga. Eddie pun dengan terburu-buru kembali ke pangkalan. Di jalan Eddie mencoba menghubungi telepon kabel di pangkalan, namun tidak ada yang mengangkatnya.
Pesawat pun sudah bersiap meluncurkan bom. Hingga saat Eddie tiba di pangkalan, ia bergegas ke ruang operator dan mengatakan pembatalan serangan bom yang ketiga. Tepat waktu tersisa 1 detik lagi. Beruntungnya pengeboman tersebut berhasil dibatalkan dan akhirnya kini Bishop dan agen CIA pun selamat. Lalu Eddie memerintahkan helikopter untuk menjemput mereka dan Eddie dengan rasa kesalnya pergi keluar dan membacoti semua terutama kolonel dengan kata-kata mutiara. Namun sebelum pergi Eddie melampiaskan kekesalannya kepada televisi yang mereka gunakan. Di akhir film kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah ditangani oleh tim medis di dalam helikopter. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menegangkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jadilah sosok seperti Sugar kawan. Dia orangnya setia kawan dan berusaha keras untuk menyelamatkan teman-temannya, tak peduli sebesar apa risikonya. Dan juga jangan pernah mengabaikan hal sekecil apapun. Karena biasanya masalah timbul dari hal-hal yang kecil. Nah, di sini siapa nih yang geram sama Sersan dan juga Kolonel? Komen di kolom komentar ya kawan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.